الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah khaliqin nur alladzi akhrajana minadh dhulumati ilan nur. Shalawatu rabbi wa salamuhu wa tahiyyatuhu wa barakatuhu ala sayyidina Muhammadin al-makhsusi bin nur fi kitabil aziz. Laqad ja'akum minallahi nur fahuwa ainun nur wa aslun nur wa manba'un nur al-mumaddu minhu kullu nur nurun fawqa kulli nur wa ala alihi wa sahbihi ahlil ma'ani wal asrari wan nur. Amma ba'du, faqad qala ta'ala innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad salatan tanwi khaizainallahi nura wa takunu lana wa li hadhil jamaah wa lil mu'minina farajan wa farhan wa surura wa sholli wa sallim tasliman katsira. Allahumma ya fattah wa ya alim ya fattah wa ya alim ya fattah wa ya alim. Allahumma alhimna ilman nafqahu bihi awamiraka wa nawahiyaka warzuqna fahman almika ifuna nunajika arhamar rahimin. Allahumma akrimna bi nuril fahmi wa akhrijna min dhulumatil wahmi waftah lana abwaaba rahmatika wa abwaaba kunshur alaina hikmataka ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah ila hadratina bil mustafa rasulina sallallahu alaihi wasallam dinatul qabul tamim kulli sunnatin khairul ma'mun khususan sahibat al-kitab wa usul wa faranallahu li darajatin fil jannah wa nid alaina min barakatihim wa ulumihim wa anwarihim wa asrarihim wa nafa'ani bid din wa dunyal akhirah. Wa anallahu yaruna walidina wa sayyidina ma'asyirin ma'alimin ahbabina mahbubin wa jami' ikhwanina akhawatina wa abna'ina wa banatina zawjina masuna bid du'a wa lam naslah bainan wali hadhihi al jamaa'ah anna Allah yarzuquna wa iyyahum bis-sihha wal 'afiyah was-salama was-sa'ada wal barakah was-sakinah bi jahi sakinil madinah thumma ila hadratil nabi. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. حضرات الأساتذة والحجاج المكرمين والآباء المحترمين والأمهات المحترمة, segenap para hadirin bapak-bapak wal hadirat ibu-ibu jamaah Masjid Nurul Iman, bil khusus segenap Dewan Kemakmuran Masjid dan Yayasan serta para guru, para asatidz, para tokoh masyarakat, para orang tua kami. Mudah-mudahan kita semuanya hadir senantiasa mendapatkan curahan rahmat dan barakahnya Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap tercurah limpahkan kehadirat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, para sahabatnya dan kepada seluruh umatnya, termasuk kita. Mudah-mudahan dia min qiyamah nanti mendapatkan syafaatnya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin hadirat sekalian rahimakumullah, alhamdulillah pagi ini di Ahad yang keempat kita duduk kembali istiqomah
majelis mujahadah kita melalui kajian kitab Hidayatul Adhkiyah sampai kita pada pembahasan berikutnya setelah kita mendapatkan pembelajaran tentang pentingnya nuntut ilmu, ya, pentingnya nuntut ilmu, ilmu syariat, ilmu akidah dan ilmu akhlak. Nah, hari ini kita lanjutkan bait syair berikutnya, ya, atau apa namanya, jalan yang ditempuh oleh para kekasih Allah terdahulu. Yang berikutnya adalah menjaga sunnah-sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini perjalanan yang kesekian. Saya bacakan dulu baitnya, hanya satu, ya, satu aja cukup. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah, nafadhala nabihi wa bi barakatuhu wa ghafara lana syaikhina wa syaikhina amin. Hafiz ala sunanin wa adabin atat ma'thuratan an khairi man ja mursala. Hafid dan peliharalah, hafid jagalah, ala sunanin atas sunnah-sunnah, wa adabin dan adab-adab, segala budi pekerti, atas yang telah datang, ma'thuratan yang diriwayatkan atau riwayat yang benar, ya, ma'thuratan an khairi dari sebaik-baik man orang, sebaik-baik manusia, ja mursala yang datang sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala. Penjelasannya, ai hafid ayuhas saliku, artinya peliharalah wahai para penempuh jalan menuju Allah, ala sunanin atas sunnah-sunnah yang ada, seperti as-salati wa ghairiha, seperti salat dan selainnya, wa adabin dan segala budi pekerti, qad ja'at yang telah datang, manqulatan yang dinukil, an khairi man dari sebaik-baik manusia, qad ja'ana yang telah datang kepada kita, mursalan sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala, min hadratillahi taala, sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala. Wal adabu, dan yang namanya adab, budi pekerti, hiya ma yuhmadu, adalah apa-apa yang dipuji, qaulan wa fi'lan, baik berupa perkataan maupun perbuatan. Ai artinya ada husnul ahwal wal akhlaq, artinya menunaikan budi pekerti yang baik, ya, budi pekerti yang baik, perilaku yang baik. Wa qala Ibnu Athaillah As-Sakandari, al-adab, yang namanya adab budi pekerti adalah al-wuqufu ma'al mustahsanat. Adab atau budi pekerti itu adalah berdiam diri disertai dengan melakukan kebaikan-kebaikan. Artinya antu amilallah sirran wa alanan bil adabi fa idza kunta kadzalika kunta adiban wa in kunta a'jamian. Kata beliau, kata Syekh Nawal Bantani, belum melanjutkan penjelasannya, maksud daripada berdiam diri disertai dengan melakukan kebaikan-kebaikan itu adalah bagaimana engkau berbuat karena Allah, antu amila, engkau berbuat, ya, berbuat karena Allah, sirran wa alanan, baik secara sembunyi maupun terang-terangan, bil adabi dengan budi pekerti. Fa idza kunta kadzalika, maka apabila engkau demikian adanya, kunta adiban, maka engkau menjadi orang yang beradab, wa in kunta ajamian, sekalipun engkau orang asing. Orang asing itu bukan orang Arab gitu, non Arab. Wallahu a'lam. Demikian bacaannya, satu bait syair berikut dengan penjelasannya, singkat padat, ya. Jadi sesuai sudah dengan apa namanya hari-hari kita, ya. Yang Maulid Arba'in udah lewat, ya.
Bapak Ibu ada yang bisa ngasih saya angka nggak? Ngasih saya angka selama hidup Bapak Ibu udah merayakan Maulid Nabi sekian kali gitu, ada nggak kira-kira? Nggak ada ya. Usia kita udah puluhan tahun, kemudian berapa puluh kali, berapa ratus kali kita sudah merayakan Maulid Nabi. Rasanya nggak ada yang bisa ngasih angka kayaknya ya. Iya. Bahkan satu tahun bertepatan dengan 12 Rabiul Awal, mungkin kita nggak cuma sekali Maulid Nabi, bener nggak kira-kira? Di masjid ini kita ikut, nanti di masjid lain kita ikut lagi, di musola lain ikut lagi, di rumah-rumah ikut lagi, di majelis taklim ikut lagi. Ya Allah, ya, belum lagi yang 12 malamnya, belum lagi yang 40 malamnya, ya udah nggak kehitung ya kita Maulid Nabi. Belum lagi Maulid Nabi yang lain, muludan, kita ada di lingkungan Betawi, kita orang Betawi ya nggak lepas dari muludan, namanya itu walanal busyra bisa'din mustamirin. Ya, kita ini senang dengan Maulid Nabi, dengan kelahiran Rasulullah, kesenangan yang mustamir, yang terus menerus, ora ada wayahnya, enggak ada wayahnya. Ngapa-ngapain kita muludan, mau ngawinin muludan, ntar hamil muludan, ya walimatul hamli 4 bulan kayak 7 bulan kayak muludan, ntar udah lahir muludan lagi, khitanan muludan lagi, ya nempatin rumah muludan lagi, bercerai doang kita nggak muludan. Ya. Ada nggak ibu-ibu yang nelpon Ustadz Noval gitu, oh Ustadz tolong ke rumah ya kita muludan, baca muludan. Ya mau ngapain Bu baca muludan? Saya baru dicerai sama laki saya. Ada nggak begitu? Nggak ada ya. Saking muludan itu kita, orang ada wayahnya, tapi untuk kebaikan-kebaikan ya. Nah karena itu Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, karena obrolan kita hari ini nih bukan lagi bagaimana kita mencintai Rasulullah. Obrolan kita sekarang adalah bagaimana bertambahnya rasa cinta kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi bukan lagi kaifa nuhibb, bagaimana kita mencintai, bukan, tapi bagaimana nazidu an nuhibb Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kita menambahkan rasa cinta kita kepada Rasulullah. Apalagi pembahasannya kan tadi menjaga sunnah-sunnah ya. Nah, oleh hari ini Bapak Ibu sekalian, khamsatu umurin tusiluka ila ziyadatil mahabbah li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. 5 perkara yang membuat kita nambah rasa cinta kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi begitu harapan kita. Udah nggak tahu berapa kali kita muludan, maka harapan kita adalah bagaimana terus bertambahnya cinta kita kepada Nabi. Kita tambahin terus, kita pupuk terus gitu. Ya. Jadi bukan kita kepedean ya, seperti pertemuan yang lalu itu ya saya sampaikan, bukan kita kegeeran, kita rasanya kok gampang bener ta'alluq ruhani, berhubungan secara rohani melalui sholawat-sholawat yang kita lantunkan, termasuk menjawab azannya muadzin ya kan, ketika syahadat kepada Rasulullah kita ta'alluq ruhani, berhubungan rohani dengan assalatu wassalamu alaika Rasulullah. Bukan kepedean, bukan kegeeran, tapi ini namanya harapan ya, mudah-mudahan kita bisa tersambung kepada rohani baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Maka lagi-lagi bukan lagi bagaimana mencintai, tapi bagaimana kita menambah cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab ada juga yang bertanya, ya, ada juga yang bertanya dan saya jawab itu dalam sebuah majelis, ya. Pak Ustadz, bagaimana cara kita mencintai Rasul? Yang nanya ibu-ibu, ya. Waduh, pertanyaannya mendasar sekali. Bagaimana kita mencintai Rasul? Padahal ya memang terlalu banyak hal-hal yang membuat kita mesti cinta kepada Rasul gitu. Karena yang bertanya ibu-ibu ya, maka saya angkat persoalan perempuan gitu.
Dulu sebelum Islam hadir, sebelum Rasulullah, itu orang-orang jahiliyah dulu kalau istrinya menstruasi itu diusir. Istrinya menstruasi diusir. Nanti udah bersih balik lagi. Ntar menstruasi lagi diusir lagi, begitu. Ntar udah bersih pulang lagi. Menstruasi lagi diusir lagi, gitu. Kok bisa begitu? Ya karena memang banyak cadangannya, gitu. Karena banyak cadangannya, gitu. Nah kita syarat Nabi kita jangankan diusir. Istri yang lagi menstruasi boro-boro diusir, yang ada boleh satu rumah. Bukan cuma boleh satu rumah, boleh satu kamar. Bukan cuma boleh satu kamar, boleh satu ranjang. Bukan cuma boleh satu ranjang, tapi boleh blem-blem, kira-kira begitu ya. Apa itu blem-blem? Bingung saya membahasakannya ya. Yang penting illan nikah, begitu. Kecuali nikah. Kecuali nikah itu maksudnya ya kan sudah suami istri, sudah nikah. Maksudnya adalah jangan sampai terjadi hubungan badan gitu. Paham dah gitu ya. Maka dipakailah petunjuk yang lebih aman. Dipakai petunjuk yang lebih aman supaya tidak terjadi tendangan penalti, kira-kira begitu ya. Dipakai petunjuk yang aman, yaitu hanya daerah-daerah tertentu begitu. Nah, itu fikihnya, syariatnya demikian. Artinya dari kenyataan itu ibu-ibu sekalian sudah amat sangat pantas kemudian ibu-ibu khususnya dan kita pada umumnya mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Allah, belum lagi ngomongin sakaratul maut. Bagaimana Nabi kita itu ketika datang sakaratul maut, beliau pinta kepada Allah supaya ditimpakan saja semua pedihnya sakaratul maut yang digambarkan seperti ditusuk-tusuk pedang 300 kali. Timpakan saja ya Allah pedihnya sakaratul maut ini kepadaku supaya nanti umatku tidak begitu merasakan pedihnya sakaratul maut. Ya Allah, amin ya Rabbal. Sakaratul maut sakit nggak? Aduh, ibu-ibu terlampau cerdas ini ya. Pengen saya jawabannya tahu begitu ya. Jawabannya au gitu. Emang belum ngerasain bener ya. Berarti ibu-ibu susah ditipu ini ya. Namanya jamaah cerdas begitu. Iya, cuman katanya kan. Sakaratul maut pedih katanya gitu. Tapi yang pasti ya kenyataannya adalah bagaimana Rasulullah beliau pernah mengutarakan itu. Ya supaya ditimpakan saja kepadaku supaya umatku nggak ngerasain. Ya Allah, yang belum lama viral, apa yang belum lama viral ya, seorang pimpinan pesantren ya, almarhum almarhumah Kiai siapa yang dalam majelis maulid ya sedang menyampaikan apa namanya materi ya, kemudian kalimat terakhirnya jelas Alhamdulillah, plek, ya Allah. Kalimat terakhirnya jelas, Alhamdulillah, habis, ya Allah. Nah, Bapak Ibu sekalian, itu yang pernah digambarkan. Kalau Allah undang hambanya yang dicintainya, Allah mengundang hambanya yang dicintainya, maka kemudian Allah perintahkan malaikat arihil jannata. Hei malaikat, perlihatkan kepadanya sorga. Itu yang namanya bius. Jadi bius itu bukan hanya ada di dunia medis gitu, supaya orang nggak ngerasain ketika diambil tindakan dibius. Nah, hamba-hamba Allah yang soleh yang Allah cintai itu dibius ketika mau diambil melalui proses sakaratul maut, biar dia nggak ngerasain pedihnya sakaratul maut. Allah perintahkan kepada malaikat arihil jannah, perlihatkan kepada hambaku akan sorga. Dilihatin sorga mala ainun ra'at wala udhun sami'at wala khatar ala qalbil bashar, yang mata belum pernah melihat, telinga belum pernah mendengar, belum terlintas pada pikiran manusia. Diperlihatkan sorga kepadanya. Ya Allah, hamba Allah tadi itu alhamdulillah plok, ya Allah, amin ya Rabbal. Ya, maka kemudian ada yang tersenyum gitu ya, ketika habis ya
berpindah sudah keluar ruhnya dari jasadnya, tersenyum gitu wajahnya. Oh, dia sedang diperlihatkan sorga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kemudian naik, ya, langsung ditempatkan pada fi maq'adi sidqin 'inda maliki muqtadir, ditempatkan pada satu tempat yang Allah senang tempat itu, ya. Itu tidak lain adalah taman-taman surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Maka kita kalau ngelayat itu ada kesunahan supaya doanya itu antara lain adalah Allahumma ftah lahu abwabas sama. Ya Allah, bukakan untuk hambamu ini pintu-pintu langit gitu, biar sampai ke atas gitu. Ya. Jadi ibu-ibu, bapak kalau ngelayat ya jangan cuman dibuka, orang ada kata-katanya gitu, dibuka tutup, dibuka tutup. Itu jenazah kalau bisa ngomong itu dia. Ya, buka, tutup, puyeng ini gitu. Orang ada doanya gitu, ya. Iya biasanya buka. Ya Allah, ngapain lu? Ya pada kabur, ya. Dibuka, ya Allah cakep banget gitu. Ya masih mending cakep banget gitu, ya. Dibuka, astagfirullah masih melotot gitu kan. Jangan, ya, jangan macem-macem. Pokoknya inget-inget tuh. Hafal nggak doanya tadi? Baca bareng-bareng ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah lahu. Kalau jenazahnya laki, kalau jenazah perempuan laha abwabas sama. Kira-kira maknanya ya Allah, bukain jenazah ini ya pintu-pintu langitmu. Itu diinget-inget gitu aja ya, inget gitu. Kalau lupa bahasa Arabnya gitu ya. Kalau buka bahasa Arab, aduh ngelayat, pas lupa lagi doanya apa ya kemarin ya di ajaran Sasuban apa ya doanya lupa. Inginnya cuman kaifahaluk, latar dia jawab jenazahnya, alhamdulillah nabi khair. Ya. Mentang-mentang bahasa Arab lupa bahasa Arabnya, nanya kaifahaluk ke jenazahnya, ya. Tahu nggak kaifahaluk? Apa kabar? Menanya ke jenazah apa kabar? Ya Allah mudahkan, ya Allah bukakan pintu-pintu langit untuknya. Ya biar dia diterima sampai di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu ngomongin jenazah kapan-kapan kita omongin lagi ya. Kapan-kapan kita omongin lagi. Balik lagi, jadi 5 perkara yang bisa mengantarkan kita kepada tambahnya rasa cinta kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa tuh 5 perkaranya? Pertama, kathratus sholati wassalam ala sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kagak lain. Kalau kita pengen nambah rasa cinta kepada Rasulullah, kagak lain. Nomor satunya itu mesti adalah perbanyak sholawat dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka antara lain pertemuan yang kemarin, ya menjawab azannya muadzin gitu kan, ketika syahadat kepada Rasulullah dengan assalatu wassalamu alaika Rasulullah, assalatu wassalamu alaika Habiballah. Itu adalah sebagai bukti kalau kita mengaku cinta kepada Rasulullah dan pengen rasa cinta kita nambah, maka tiap hari jangan sampai pelit mulut kita dari bersolawat kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, makanya kalau Bapak Ibu bingung mau sholat apa, pakai aja sholat yang minimalis tuh ada. Ya, namanya kan kita muji ke Rasulullah itu ada levelnya. Paling rendahnya itu namanya aqallus tsana. Ada pujian yang minim, ya, sedikit-dikitnya pujian. Ya paling tidak sholawat Jibril yang menjadi maharnya Nabi Adam kepada Hawa. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Maka orang tua kita itu dari dulu, ya, dari kita kecil asal habis sholat jamaah gitu ya, habis doa bersama gitu ya, bangun kita berdiri sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, itu tuntunan luar biasa itu. Ya. Kan baru-baru aja kemudian dibidah-bidahkan gitu ya. Ya akhirnya habis doa bersama bubar aja begitu ya. Tapi hari ini karena memang kita mau ngaji ya. Selain ada pengajian kita mesti begitu. Ya bagus kan. Sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad.
Nanti ada lagi sholawat atau pujian yang akmalus tsana, sesempurnanya pujian. Maka silakan Bapak Ibu yang hafal sholawat Ibrahimiyah, ya, sholawat Fatih, sholawat Nurul Anwar, ya, macam-macam sholawat yang redaksinya rada panjangan, bisa baca, perbanyak begitu. Tapi kalau nggak bisa tadi, ya, pakai yang aqallus tsana, ya, sallallahu alaihi Muhammad, itu dibanyaki. Ya, minimal naiklah kepada apa yang lebih populer, ya. Dalam buku-buku zikir tahlil itu kan ada Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad pertama. Nanti kedua ada lagi Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Itu buku zikir tahlil sampai 2 kali itu sholawat itu, ya kan? Oh, ternyata sholawat yang pertama yang nggak pakai sayyidina namanya ta'ziman. Sholawat mengagungkan kita apa yang berasal dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nggak ada sayyidinanya. Nanti habis gitu diselang subhanallah bihamdihi subhanallahil azim, subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Shalawat lagi Allahumma sholli ala habibika sayyidina, gitu kan? Nah, ada sayyidinanya. Jadi sampai 2 kali itu shalawat. Oh, ternyata guru kita ngajarin ada sholawat ta'ziman, apa yang berasal dari Rasulullah kita agungkan. Yang kedua ada ta'diban, kita beretika kepada Rasulullah, maka kemudian pakai sayyidina, ya, pakai macam-macam julukan, predikat, gelar baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kemudian banyak disusun redaksinya oleh para ulama kita. Artinya apa itu? Mereka ngajarin kita untuk beretika kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini yang pertama. Mau nggak mau, ya. Allah nyuruh kita banyak sholawat, dan Nabi kita nyuruh kita banyak zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya kan, kalau ngomongin maulid Nabi, masih ingat nggak ngomongin maulid Nabi? Itu kan Nabi kita dilantik menjadi Nabi dan Rasul di usia ke-40. Itu beritanya ada di ayat 40 surah Al-Ahzab. Maka Muhammadun aba ahadim min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Bukanlah Muhammad itu bapak moyang kalian, tapi Muhammad itu adalah Rasulullah dan penutup para nabi. Itu di ayat ke-40 di usia Nabi ke-40. Yang menarik, setelah ayat pengkabaran itu tuh, ya, tentang Rasulullah resmi jadi bi'tsatullah, ya, jadi utusan Allah. Ayat berikutnya yang menarik, bukan ayat perintah sholat, bukan ayat perintah zakat, puasa, haji, tetapi ayat perintah yang melandasi seluruh ibadah-ibadah kita. Apa itu? Enggak lain adalah zikir kepada Allah. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Hai orang beriman, berzikirlah kepada Allah dengan zikir yang sebanyak-banyaknya. Ya, jadi zikir kepada Allah itu menjadi pondasi semua ibadah kita. Jadi Allah nyuruh kita sholawat, Nabi kita nyuruh kita banyak berzikir kepada Allah. Artinya apa itu? Jaga mulut gitu, ya. Ini kan kalau ngomongin jamaah umroh luar biasa. Ya, kita bersyukur bisa umroh, saudara-saudara kita pada bisa umroh, kita ikut seneng gitu, ya. Jadi kita mengolah hati nih, ya, mengolah hati. Kita iri orang pada bisa umroh, bagus, kita iri. Ya, berarti kita seneng mereka umroh gitu. Nah, kita juga pengen umroh. Tapi yang lebih penting daripada itu adalah bagaimana sepulang dari umroh, ya, ciri-ciri orang yang dapat haji mabrur, umroh yang makbul, itu kagak lain adalah tibul kalam, adalah perkataan yang baik gitu. Maka bagaimana supaya mulut ini dijaga, hanya bisa mengeluarkan perkataan-perkataan yang baik? Basahi dulu, capein dulu mulut kita dengan zikir-zikir kepada Allah, sholawat kepada Rasulullah. Jangan sampai mulut keluar sekata-katanya, ya enggak? Jangan sampai mulut keluar sekata-katanya. Ya Allah, ibu-ibu kalau kesel sama suami jangan dikeluarin. Suami kalau ngeselin jangan dilawan, ya Bu. Maafin ya, bukan nasihatin ya, ngingetin gitu ya. Iya. Ibu
ngadu aja kepada Allah. Ya Allah, terima kasih atas nikmat-Mu. Kau berikan aku pasangan hidup, suamiku. Ya, tapi belakangan suamiku kok kayaknya begini amat, ya Allah, gitu. Ngeluh aja sama Allah, jangan ngeluh sama orang lain. Apalagi ngeluh di media sosial. Ya Allah, jangan. Ngeluh aja kepada Allah. Ya Allah, tapi saya ridho ya Allah. Saya ridho sama suami saya ya Allah. Karena saya ridho ya Allah, kalau kamu ambillah ya Allah, gitu. Salah lagi. Maafin ya. Yang belakangan jangan diikutin yang belakangan ya. Yang depannya aja itu. Ngeluh aja kepada Allah. Jangan segala macam emosi diluapkan di hadapan suami. Bahkan diluapkan ke hadapan suami kagak puas, ya, anak jadi sasaran. Ya Allah, kalau lagi kesel sama suami, asal ngelihat anak kesel bawaannya. Kenapa? Karena ngelihat anak rasanya ngelihat muka suami yang ngeselin. Ya Allah, jangan, ya. Ngadu aja kepada Allah. Iya. Beneran, ini kisah nyata. Kisah nyata karena kawan saya yang bercerita, dia ngalamin gitu. Ya, cerita Bu Lurah dan Pak Lurah gitu, ya. Bu Lurah dan Pak Lurah. Bu Lurah ini capek ceritanya. Kenapa? Karena suaminya lurah, ini suaminya suami bangor. Ya, suaminya suami tukang ngayab gitu. Laki kan kalau tukang ngayab itu turunannya adalah tukang nyawer, tukang mancing. Ya. Pak Ustadz, saya mau pamit nih, mau umroh. Doain saya Pak Ustadz ya. Oh iya Bu Haji. Ya. Umroh ke berapa nih Bu Haji? Alhamdulillah udah ada kedua kali. Ya, dah hati-hati Bu Haji, mudah-mudahan selamat di sana gitu. Dapat umroh yang makbul gitu. Berangkat sama Pak Haji? Enggak Pak Ustadz, sekarang saya berangkat sendirian aja. Saya mau doa di multazam. Saya mau doain suami saya Pak Ustadz, saya udah nggak tahan. Suami saya ngayab mulu gitu. Oh ya udah Bu Haji, mudah-mudahan Pak Haji berubah, ya doanya diijabah begitu. Singkat cerita, kalau nungguin sampai 9 hari umroh kan lama. Singkat cerita, pulang Pak Ustadz nih oleh-oleh ya dari saya gitu. Oh iya alhamdulillah Bu Haji makasih. Ya gimana umrohnya lancar ya? Alhamdulillah. Kalau Pak Haji gimana Pak Haji? Alhamdulillah Pak Ustadz, Pak Haji sekarang udah nggak ngayab lagi gitu. Alhamdulillah. Cumanan dia stroke. Lah. Makanya jangan sekata-kata gitu, hati-hati. Doanya jangan sekata-kata, ya. Dipikirin dulu mau minta apa. Padahal kan cukup aja bilang ya Allah, ya saya capek sama suami saya. Ya Allah berikan dia hidayah ke jalan yang benar. Gitu aja cukup. Ngapain pakai bilang biar jadikan Allah jadikan suami saya orang ngayap lagi. Beneran kagak ngayap lagi. Cumanan stroke. Pilih mana ibu-ibu? Laki ngayap mulu apa stroke? Bapak-bapak dengar tadi? Silakan ngayap sepuasnya gitu. Lagian emang bener laki itu kudrotnya ngayab gitu. Kan dulu pernah saya ceritain, ya. Di rumah tangga kita kan Nabi bilang baiti jannati, rumah tanggaku surgaku. Padahal yang namanya rumah ada bahasanya yang lain, tapi Nabi pakainya baiti, artinya baitun. Baitun itu rumah, tapi rumah yang maknanya adalah fisik gitu. Rumah yang maknanya adalah fisik, kayak Inggris ada house, ada home, maka ada White House, gedung putih. Itu house itu fisiknya rumah. Tapi kalau orang Inggris pengen bilang saya mau pulang ke rumah, mereka nggak bilang go house, tidak. Tapi mereka bilangnya go home. Artinya apa? Ada yang dirindukan di rumahnya. Apa itu home? Isinya. Yang dirindukan itu isinya. Gitu. Nggak merindukan furniturnya, nggak merindukan TV yang gede, nggak merindukan ruang tamunya yang mewah, tidak. Nggak merindukan kamar tidurnya yang nyaman, tidak. Tapi yang dirindukan adalah isinya, yaitu istrinya, anak-anaknya, begitu. Makanya mereka bilang go home. Nah dalam bahasa Arab, baitun itu fisik. Kalau isinya yang menenangkan kita adalah isi makan,
Ya, daripada litaskunu ilaiha, kalian menikah supaya ada ketenangan kepadanya. Apa itu namanya isim makannya? Nama tempatnya maskanun. Maskanun artinya tempat ketenangan. Rumah yang maknanya tempat ketenangan. Kalau baitun itu fisiknya doang. Gitu. Nah, apa yang membuat tenang orang itu pulang ke rumah? Ya pasangannya istri, pasangannya suami. Nah, ibu-ibu kalau pengen rumah tangganya berasa jannati, kata Nabi, berasa sorgaku, maka ibu-ibu mesti kenal sama suaminya. Siapa suaminya? Laki ya? Ibu suaminya laki? Maafin Pak ya, saya kalau ngaji ke ibu-ibu mulu, resep kalau ngeliat ibu-ibu gitu. Ya karena saya laki, saya mah kagak demen sama laki, saya mah nggak demen saya sama bapak-bapak, ngapain najis gitu ya sama bapak. Bener ya? Iyalah. Suami ibu laki itu bahasa Arabnya rojulun, ya kan? Rojulun, mirip dengan kaki rijlun, rojulun laki, rijlun kaki. Rojulun laki, rijlun kaki. Jadi kudrot laki dari dulu, dari zaman Nabi Adam, ngapain? Kesenangan laki ngandelin kaki, yaitu ngayab kol-kola kubro. Lah itu kalau nggak ada Nabi Adam ngayab, kalau Nabi Adam nggak ngayab, nggak akan ada CLBK, cinta lama bersemi kembali di Jabal Rahmah Padang Arafah. Gegara Nabi Adam ngayab dari kisaran Sri Lanka. Nabi Adam turun dari sorga jatuh kisaran Sri Lanka India itu ya, negerinya Salman Khan, Saruhan, Subhan, itu dari situ gitu ya. Ya nggak apa-apa lah, mirip-mirip ya, mirip nggak Saruhan, Salman Khan, Subhan, mirip nggak? Mirip Hannya, kalau wajahnya jauh ya. Itu Nabi Adam ngayab sampai Siti Hawa juga bukan nggak jalan. Siti Hawa dari Jadatun tuh nenek moyang Jeddah, bukan nggak jalan, dia jalan juga, tapi jalannya dikit dari Jeddah ke Arafah. Ketemulah mereka 100 tahun kemudian CLBK di Jabal Rahmah. Ya. Jadi kalau ibu-ibu paham, oh itu dasarnya kenapa laki gue suka ngayab begitu ya. Maka biarin, Bang, mulai hari ini Bang, gara-gara pengajian Ustaz Subhan, lu ngayab dah sono gitu. Ya, ngayab dah Bang, ngayab Bang. Lu jangan pulang kalau kagak bawa duit Bang gitu. Ya. Setuju gak kira-kira? Setuju aja, diajarin kagak bener. Enggak bener ya. Benernya kalau pengen berasa sorga rumah tangganya, biarin laki begitu. Bapak-bapak juga begitu. Bapak juga kalau pengen berasa sorga rumah tangganya mesti sadar ya, yang namanya perempuan bahasa Arabnya niswatun, satu niswatun, kalau banyak nisaun. Niswatun itu akar katanya mirip-mirip dengan al-insu, manusia. Al-insu manusia, intar mirip-mirip niswatun, perempuan. Artinya apa itu? Al-insu manusia itu kesenangan. Manusia yang bahasa Arab al-insu, wa ma khalaqtul jinna wal insa. Al-insu itu kesenangan. Jadi kenapa manusia itu kok jadi bahasa Indonesia aja? Manusia, apa-apa gitu atau tidak. Manusia dilupakan. Jadi manusia banyak yang dia lupakan. Pak RT, Pak RW kalau sambutan suka begitu ya. Ya, mohon maaf atas sambutan saya mungkin banyak kesalahan. Maklumlah al-insan mahalul khata' wa nisyan gitu kan. Manusia tempatnya salah dan lupa gitu. Jadi manusia itu kenapa banyak yang dilupain? Karena manusia demennya kesenangan. Gitu. Demennya kesenangan, dan kesenangan manusia turun lebih banyak ke perempuan. Maka perempuan namanya niswatun, mirip-mirip sama insu tadi. Kalau turun kepada laki cuma satu doang, turun ke laki ngandelin kaki doang. Jadi kesenangan laki-laki ngayap aja udah begitu. Kalau kesenangan perempuan, semuanya perempuan itu senang. Kesenangan dari ujung rambut kepala sampai jempol kaki bawah itu isinya kesenangan semua. Gitu. Jadi kalau bapak pengen rumah tangganya berasa sorga, ya bikin perempuannya itu, bikin istrinya itu seneng gitu, biarin aja, jangan ditanggapin, jangan dikomentarin, mama
bunda itu gantungan baju sampai sengklek, tahu nggak sengklek? Sampai miring begitu, saking banyaknya gantungan baju, jilbabnya kagak bisa kehitung. Ada ibu-ibu yang bisa ngitung jilbabnya udah berapa? Jilbabnya paling murah 190.000 yang ada mote-motenya, ya. Gamisnya 350.000 yang ada bordelannya. Ya Allah. Belum lagi brosnya yang bulet, yang lope, yang lurus di bawah dagu begini, ya. Udah jangan ngomongin bedak mah udah banyak udah pasti. Bapak-bapak jangan ngomentarin gitu. Emang orang perempuan begitu. Kenapa bisa banyak jilbabnya? Karena perempuan kagak betah. 1 minggu 1 jilbab nggak betah. Paling nggak 1 hari 1 jilbab gitu, ya. Apalagi ngomongin seragam pengajian, seragam pengajian udah nggak kehitung. Pengajian 1 minggu ada 5 majlis taklim, 5 seragam. Walaupun belum lunas semua, gitu. Belum lunas, nyicil lagi, biarin. Itu kesenangan perempuan dan itu kudrotnya perempuan. Tapi hebatnya perempuan, walaupun dia apa-apa suka gonta-ganti, jilbabnya gonta-ganti, gamisnya gonta-ganti, mukenanya gonta-ganti, tapi hebatnya perempuan satu yang dia kagak mau gonta-ganti. Laki bener. Iyalah. Itu hebatnya perempuan. Lah kalau laki kemudian dia suka ngayap, kemudian pengen gonta-ganti, maka wajar gitu. Enggak bercanda, enggak. Mudah-mudahan video ini enggak ditonton sama bini saya gitu. Itu ya ibu bapak sekalian. Jadi ini kesono-sono nih ngajinya gimana sih? Oh tadi tuh dari jaga mulut ya. Balik lagi kita suruh banyak zikir kepada Allah, banyak sholawat kepada Rasulullah. Yang kedua, kalau ngajinya kongko ini udah enak aja gitu. Kalau kongkonya ditambahin sama ketan, sama gorengan, udah enak aja. Yang kedua, kalau pengen nambah cinta kita kepada Rasulullah adalah al-mutaba'ah. Mutabah itu ngikut. Apa yang datang dari Rasulullah ikuti. Ya kita kan cuma buat bercandaan doang. Rasulullah makannya sedikit, kita mah sedikit-sedikit makan. Lah bagaimana mau mutabah? Bagaimana mau ngikut? Rasulullah tidurnya mah sedikit, kita mah dikit-dikit. Belum dihitung di majlis taklim, nggak dihitung. Kan buat bercandaan doang, padahal mah bener harus diikuti. Ya, maka kenapa itu kita disuruh makannya sedikit? Maka kemudian Rasulullah ngajarin puasa, kan begitu. Orang kalau makannya sedikit, berarti kan apa? Rasulullah tidak makan sebelum lapar, berhenti makan sebelum kenyang. Jadi orang makan itu diciptakan sama sunnah Rasulullah. Jadi apa? Jadi enak makan. Coba ibu pilih, bapak pilih enak makan apa pilih makan enak? Pilih makan enak apa enak makan? Enak makan. Jadi kalau ibu-ibu udah sadar ternyata kita dari sunnah Rasulullah disuruh sedikit makan supaya kita ini jadi enak makan gitu kan. Berarti kita jangan ribut sama makanan enak. Jangan ngiler sama makanan enak. Ya, jangan minta, "Pak, yuk kita makan makanan enak yuk makanan." Jangan. Jadi suaminya jangan ditekan-tekan mulu gitu. Ya. Pengen makan di luar, saking keselnya tuh suami beneran makan di luar, ya digelar di depan halaman rumahnya itu. Makanya gado-gado juga gitu, makanya gado-gado juga, karedok juga, tapi di luar rumah, di halamannya, pelatarannya, ya bininya saking pengennya bener makan di luar, lah kok makan di sini, ya kan tadi katanya makan di luar. Itu sampai ada tuh tontonan di media sosial, itu bener-bener kenyataan hidup tuh kayak begitu gitu, ya. Udah jangan ribut ibu-ibu sama makanan enak, ya. Sebab kasihan kalau suami nggak bisa beli, ya nggak? Iya. Yang penting enak makan. Orang kalau udah enak makan, biji asem digeletak enak, gitu. Udah enak makan, ya nggak? Bagi suami enak makan itu kalau udah olahan istrinya, betul nggak Pak? Iya. Makan walaupun cuma pakai kecap doang, iya nggak? Iya. Kecap dong udah enak aja dah. Sampingnya ada ayam gurame, ada ayam goreng, ada gurame gitu udah enak aja dah. Ya, duit di kantong 20 juta. Udah enak aja udah.
Makanan enak mungkin punya orang kaya, dia bisa beli makanan enak. Tapi mereka orang kaya belum tentu bisa beli yang namanya enak makan. Enak makan punya siapa? Enak makan punya orang sehat. Oh, enak makan punya orang sehat. Ya. Siapa yang sering enak orang sehat itu? Kalau orang sehat berarti baunya kan lapar gitu enak. Yang sering lapar siapa? Yang sering lapar itu ya orang miskin. Gitu. Jadi bersyukurlah jadi orang miskin karena seringlah lapar. Ya, ini namanya mutabaah. Mutabah itu ngikutin, ya kan? Makanya cuman satu yang kita nggak ikutin, doanya Nabi, Allahumma ahyini miskinan. Ya Allah, hidupkan saya dalam keadaan miskin. Itu doang yang kita kagak baca gitu. Nggak usah pakai dibaca, nggak usah pakai doa, emang udah miskin. Ya. Maafin ya. Jadi yang penting kita enak makan daripada makan enak. Mutaba'ah. Makanya puasa. Nabi ngajarin kita puasa. Nabi punya sunnah puasa Senin, punya sunnah puasa Kamis. Ditambah 3 hari Ayyamul Bid, 13, 14, 15 Hijriah. Jadi di total Senin Kamis kali 4 minggu 8 tambah 3 hari 11. Jadi 11 hari kita sebulan puasa. Tapi Nabi punya kesunahan, punya ikutan. Nabi emang orang yang super tawadu. Nabi masih memuji puasanya Nabi Daud. Oh. Apa kata Nabi? Afdolus siyamu Daud. Seutama-utama puasanya Daud. Paham puasanya Daud, Bu? Selang-seling ya. Alhamdulillah. Sampai saat ini saya masih puasa Daud selang-seling. Alhamdulillah. Bukan pamer, bukan ya. Bukan pamer. Hari ini buka, besok nggak puasa. Hari ini buka, besok nggak puasa. Hari ini buka, besok nggak puasa. Kan selang-seling kan? Selang-seling kan? Puasa Nabi Daud selang-seling. Iya, masih saya ikutin. Hari ini buka, besok nggak puasa. Hari buka, besok nggak puasa. Alasan orang males begitu. Itu yang rada berat saya, bener jujur aja rada berat. Kenapa? Karena saya pencinta kuliner begitu. Ya. Nasi uduk pagi sama nasi uduk malam saya tahu di mana-mana gitu ya. Saya sampai dari Jombang sampai ke Pos Pengumben, dari Jombang sampai ke Pos Pengumben nggak ada tujuan kecuali cuma pengen makan tupat sayur doang. Dari Jombang ke Pos Pengumben, ya. Kalau nggak Pos Pengumben Rawabelong itu banyak tupat sayur enak-enak gitu. Ya mumpung badan sehat ya. Aduh repot ini kalau ngaji emang rada lapar begini ya. Lanjut ya. Yang ketiga apa yang ketiga? Kasratun nawafil. Kalau pengen nambah cinta kita kepada Rasul, perbanyak ibadah sunnah. Qobliyah ba'diyah sholat. Tadi kan dikatakan ay hafid ayyuhas salik ilallah ala sunanin as-salati wa ghairiha. Perbanyak atau jagalah oleh kalian akan sunnah-sunnah Rasulullah seperti sholat dan lain sebagainya. Maka sholat, qobliyah ba'diyah pasti. Bapak Ibu, ya saya kasih lagi oleh-oleh ini ya. Yang kuat, perbanyak rakaat sebelum subuh. Tahajud namanya kan. Nanti bisa tuh di dalamnya tahajudnya ada, taubatnya ada, hajatnya ada, syukur tasbihnya juga ada. Nggak kuat Pak Ustadz, sebelum subuh nggak kuat. Ya udah kalau nggak kuat, perbanyak rakaat waktu duha. Waduh, apalagi duha Pak Ustadz, repot. Ya udah, yang ketiga. Ini orang kalau udah malas ibadah yang banyak aja alasan gitu. Kayak model tadi tuh orang tadi, ya, yang puasa Daud hari dibuka besok nggak puasa, itu kan alasan doang itu. Yang ketiga, perbanyak rakaat baina zuhri wal asri, antara zuhur sampai ke asar. Ya Pak Ustadz, apalagi zuhur asar habis ngangkat jemuran gosok capek rebahan. Ya udah. Yang keempat terakhir jangan sampai kagak. Perbanyak rakaat bainal maghrib wal isya, antara maghrib sampai isya. Perbanyak rakaat di situ gitu. Ya apalagi jamaah model kayak begini udah pada banyak umurnya gitu kan. Ya. Istiqomahkan. Alhamdulillah saya punya abah almarhum kagak makan siang sebelum pulang sholat zuhur dari masjid, kagak makan malam sebelum pulang
habis isya dari masjid itu. Jadi akhir hayat beliau itu berapa tahun saya nggak bisa ngitung karena lumayan lama dari saya kecil ngelihat itu. Dari maghrib sampai isya pokoknya beliau nggak pulang ke rumah gitu. Ya. Termasuk ngajar ngajinya di masjid gitu. Nah, gitu. Jadi Bapak Ibu dijaga 4 waktu ini, perbanyak sholat, ya kasratun nawafil ya, perbanyak ibadah gitu. Ya, kalau nggak sanggup sebelum subuh, banyakin waktu duha. Waktu duha nggak sanggup, antara zuhur asar. Antara zuhur asar nggak bisa, dari maghrib sampai isya. Nggak bisa juga, yaudah tunggu aja dah. Tunggu aja. Tunggu aja. Tunggu apa Bu? Tunggu datang hidayah dari Allah. Ya. Yang keempat, kalau pengen nambah cinta kita kepada Rasul, mahabbatus sholihin, cintai orang-orang soleh gitu. Supaya nyambung kita kepada Rasulullah. Maka Bapak Ibu, saya nggak banyak ngomongin cinta kepada orang soleh. Sebagai bukti, jangan pelit sama Fatihah. Asal ingat Syekh Abdul Qadir Jalani, ya Allah sayangi beliau, Al-Fatihah. Begitu aja dah. Dalam waktu santai aja, Al-Fatihah gitu. Boleh pakai satu kata aja, Allah marham, ya Allah sayangi. Jadi sayangi bisa buat yang mati, bisa buat yang masih hidup gitu. Masih ingat sama siapa? Ya, Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Ya Allah, Allah marhamhu, Al-Fatihah. Begitu. Pokoknya asal Bapak Ibu ingat, itu kan juga jadi motivasi kita untuk menggali-gali ya nama-nama orang-orang soleh terdahulu gitu. Termasuk orang-orang soleh di kampung kita ini siapa? Guru-guru ataupun orang-orang soleh yang udah nggak kelihatan ya, perintis berdirinya masjid ini. Ya Allah, orang itu, orang kaya itu donatur masjid ini, sayangi beliau ya Allah, Al-Fatihah. Begitu ya. Jadi itu bukti kita cinta orang soleh. Yang terakhir kelima, kalau pengen nambah cinta kita kepada Rasul, tarkul ma'asi, tinggalkan maksiat. Jamaah model kayak begini, saya yakin udah nggak maksiat biologis. Apa tuh maksiat biologis? Ya maksiatnya bocah-bocah, ya maksiatnya remaja-remaja biologis, ya. Di rumah mojok aja sendiri, ngeliatin HP, ngeliatin kalau bapak-bapak buka video-video tari perut gitu kan, udah nggak ada. Ini mah model begini, udah kagak ada nafsunya kelihatannya mah gitu. Iya, udah nggak ada gitu. Iya. Ibu-ibu juga begitu, udah nggak mungkin ibu-ibu mah ngeliatin foto artis-artis ganteng, udah nggak mungkin dah, ya, udah nggak ada waktunya gitu. Nah, tapi yang kita mungkin belum bisa ninggalin maksiat adalah maksiat ideologis, maksiat keyakinan. Apa tuh maksiat keyakinan? Di rumah lagi sendiri, duduk, nyender, sambil mukul-mukul kaki, ya Allah hidup gini amat gitu. Itu tuh maksiat ideologis gitu. Ya, belum lagi nyeselin penyakit, ya kan? Ya Allah ini kaki udah asem bener rasanya. Ya udah sering kesemutan. Ngaji nggak boleh lama, pengennya selonjor. Selonjor nggak cukup, tambah nyender, ya Allah. Ya, itu namanya maksiat ideologis. Maka karena itu, Bapak Ibu sekalian, penutup, guru saya pesan, ya, Syekh Yunus As-Samarra'i, beliau pernah berpesan, jangan kosongkan mulut kita setiap hembusan nafas kita kecuali keluar kalimat Ya Latif ultuh bina ya Allah. Duhai engkau zat yang maha lembut, lembutlah kepada kami ya Allah. Yang kaya ada kelembutan Allah, maka dia bersyukur, gampang sedekah. Yang miskin, yang disempitin rizkinya ada kelembutan Allah, maka dia akan sabar dan terus dikuatkan kesabarannya oleh Allah. Begitu ya. Suami istri ada kelembutan Allah, maka suami istri masing-masing pada menjaga mulutnya gitu. Maka waliyatalataf dalam Quran tengah-tengah, waliyatalataf itu yang kita pengen, adanya kelembutan Allah. Maka dalam Maratibul Haddad itu sampai 2 kali kan, ya Latifu lam tazal udhubina fima nazal innaka latifu lam tazal udhubina wal muslimin, ya Latifan bi khalqih, ya aliman bi khalqih, ya khabiran bi khalqih udhubina ya Allah. Jadi sampai 2 kali tuh Maratibul Haddad, ya Latif ya Latif. Maka Bapak Ibu sekalian, jangan sampai kosong mulut kita ketika berhembus nafas. Ya Latif, ultuh bina, ya Allah. Duhai engkau zat yang maha lembut, lembutlah kepada kami. Mudah-mudahan Allah makin cinta kepada kita, Rasulullah pun makin sayang kepada kita, karena kita terus mudah-mudahan istiqomah dengan zikir-zikir kepada Allah, salawat kepada Rasulullah. Ya Rasulullah,
سلام عليك يا رفيع الشان والدرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج عن فتى جيرة العالم يا أهيل الجود والكرم يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين وعفونا يا كريم وارحمنا يا رحيم واغفر لنا ذنوبنا يا أكرم الأكرمين اللهم يا دائم الفضل على البرية يا باسط اليدين بالعطية يا صاحب المواهب السنية صل وسلم على سيدنا محمد خير الورى سجية واغفر لنا يا ذا العلا في هذه الساعة في كل ساعة اللهم اجعل سيئاتنا سيئة من أحببت ولا تجعل حسناتنا حسنة من أبغضت اللهم اغفر أمة سيدنا محمد اللهم ارحم أمة سيدنا محمد اللهم استر أمة سيدنا محمد اللهم اجبر أمة سيدنا محمد اللهم اصلح أمة سيدنا محمد اللهم عافي أمة سيدنا محمد اللهم فرج أمة محمد فرجا عاجلا يا رب العالمين اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك واضمن علينا من حسن الخاتمة وصلى الله على سيدنا محمد دعواهم في سبحانك اللهم وتحياتهم فيها سلام وآخر دعواهم الحمد لله رب العالمين كفارة المجلس سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad sallallahu